Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Anissa Husnul Yakin, NPM 192151067, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Kahfi, keutamaan membaca surat Al-Kahfi, dan membacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-28 dalam Al-Quran yang berarti gua atau penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dalam 110 ayat surat Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan inti. Yang pertama, keimanan. Yang kedua, hukum-hukum. Dan yang ketiga, kisah-kisah dan lain-lain. Yang pertama, keimanan, yang meliputi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan daya hidup untuk manusia di luar batas-batas kebiasaan, dasar-dasar tauhid serta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hilang untuk selama-lamanya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua, hukum-hukum, yang meliputi dasar hukum akalah atau berwakil, larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, dan kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar. Yang ketiga, membahas kisah-kisah yang meliputi kisah Ashabul Kahfi, kisah 2 orang laki-laki yang satunya kafir sedangkan yang satunya mukmin, kisah Nabi Musa alaihi salam yang bertemu dengan Khidir alaihi salam, dan kisah Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, berisi beberapa pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita dalam surat Al-Kahfi ini. Di antaranya, kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beribadah kepadanya dengan ikhlas, kesungguhan dalam mencari ilmu serta adab seorang murid dengan gurunya, dan beberapa contoh dalam memimpin rakyat serta memerintah rakyat, dan perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Kisah Ashabul Kahfi bercerita tentang 7 orang pemuda dan seekor anjing yang mengasingkan diri dari kejaran raja yang kafir dan zalim. Mereka hidup pada masa Raja Dicyanus di Romawi beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Mereka dipaksa untuk menyembah berhala. Namun, para pemuda soleh ini menolak untuk menyembah berhala dan lari dari kejaran pasukan raja hingga di mulut gua dan menjadikan gua tempat persembunyian. Dengan izin Allah, mereka ditidurkan selama 309 tahun dan dibangkitkan kembali ketika raja dan masyarakat mereka telah berganti menjadi raja dan masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kisah 2 orang lelaki yang hidup pada zaman dahulu. Al-Quran mengisahkan ada 2 orang lelaki, yang satu beriman kepada Allah sedangkan yang satunya lagi kafir. Lelaki yang beriman kepada Allah, Allah memberikannya ujian berupa harta dan kekayaan yang sempit. Sedangkan lelaki yang tidak beriman kepada Allah, Allah memberikannya ujian, harta dan kekayaan yang berlimpah. Karena lelaki ini tidak beriman kepada Allah, maka meskipun Allah memberikannya harta dan kekayaan yang berlimpah, tetapi lelaki ini bersifat kufur dan sombong dan menganggap harta yang dimilikinya akan kekal dan abadi. Selanjutnya ada kisah Nabi Musa. Turunnya surat Al-Kahfi ayat 60-82 merupakan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesombongan Nabi Musa yang menganggap dirinya merupakan orang paling pandai di muka bumi ini. Kesombongan berlebihan Nabi Musa tersebut terlontar ketika dia ditanya oleh kaumnya mengenai orang yang paling pandai di bumi ini.
Tidak berselang lama setelah mengaku sebagai orang yang paling pandai di muka bumi ini, turunlah surat Al-Kahfi ayat 60-80 yang memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa ada manusia yang lebih pandai darinya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Berkat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan hendak belajar dengannya. Namun karena Nabi Musa tidak memenuhi syarat dari Nabi Khidir, akhirnya keinginan Nabi Musa untuk belajar dari Nabi Khidir pun tidak dapat terlaksana. Selanjutnya ada kisah Raja Dzulkarnain yang memiliki kepribadian beriman kepada Allah, bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai belas kasih dan keadilan. Raja Dzulkarnain dikenal sebagai seorang raja yang sering melakukan ekspedisi. Dalam suatu ekspedisi, Raja Dzulkarnain dihadapkan dengan sebuah gunung yang berapikan, yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami bahasanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Dzulkarnain sehingga dia dapat mengerti percakapan tersebut. Kaum tersebut mengeluh kepada Raja Dzulkarnain mengenai kejahatan Ya'juj dan Ma'juj dan meminta kepada Raja Dzulkarnain untuk membangun sebuah dinding sebagai pembatas antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Akhirnya, Dzulkarnain pun mengabulkan permintaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ada 5 keutamaan membaca surat Al-Kahfi, terutama membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Yang pertama, diampuni segala dosa. Yang kedua, diberikan cahaya hingga Ka'bah. Yang ketiga, diberikan cahaya hingga Jumat berikutnya. Yang keempat, surat Al-Kahfi menjadi cahaya di hari kiamat kelak. Dan yang kelima, dipelihara dari fitnah Dajjal. Di dalam kitab Al-Muqtaroh karya Al-Hafiz Al-Diyaul Maqdisi disebutkan dari Abdullah ibnu Mas'ab, dari Manjur ibnu Zaid ibnu Khalid al-Juhani, dari Ibnul Husain dari ayahnya, dari Ali secara marfu, yaitu yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia dipelihara selama 8 hari dari segala fitnah, dan jika Dajjal keluar, maka ia dipelihara dari fitnah Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Fala'allaka bakhi'un nafs
نبعثك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba Idh awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk kalian semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.